keluargaku. Ku sayang ayah ibu, ku sayang adik dan kakak, ku cinta keluargaku. Aku menghormati ayahku, ku turuti nasihat ibuku, ku lakukan perintah Tuhanku, hidupku bahagia selalu. Halo anak-anak Bina Iman Anak Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa. Tidak terasa kita sudah memasuki masa Prapaskah. Nah anak-anak, masa Prapaskah adalah masa 40 hari sebelum Paskah yang digunakan gereja untuk mempersiapkan diri dalam merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Masa Prapaskah dimulai pada hari Rabu Abu. Masa Prapaskah berakhir pada hari Sabtu Suci. Mengapa dalam perayaan Rabu Abu umat diberi tanda abu di dahi atau di kepala? Nah, dengan menerima abu, setiap umat beriman diingatkan untuk kembali kepada Tuhan. Yang mana abu merupakan tanda yang mengingatkan kepada kita bahwa kita berasal dari debu, tanah, dan akan kembali menjadi debu, yaitu bahwa hidup kita di dunia ini adalah sementara. Maka kita diajak untuk mengarahkan hati kepada Allah yang menciptakan kita. Dalam tradisi Katolik, masa sebelum merayakan Pekan Suci atau rangkaian perayaan Paskah disebut sebagai masa Prapaskah. Pada masa itu, segenap umat diajak untuk bertobat, mati raga, dan berderma terhadap orang-orang yang berkekurangan. Pada masa Prapaskah ini, umat diajak untuk mengalami pertobatan agar kita boleh menerima misteri agung penyelamatan dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Untuk itu, agar kita bisa mendalami, memahami makna pertobatan, maka Keuskupan Agung Jakarta mencanangkan tema aksi puasa pembangunan tahun ini adalah semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Dan Bapak Uskup juga menetapkan bahwa tahun 2021 adalah tahun refleksi. Masa Prapaskah ini juga merupakan kesempatan untuk berdamai kembali dengan Tuhan dan sesama yang selama ini relasinya sempat terganggu karena dosa. Pada masa Prapaskah ini, segenap umat diajak untuk berbalik dari hidup kebiasaan lama dan mengenakan hidup kebiasaan baru yang selaras dengan kehendak Tuhan. Maka, mari kita menghayati masa Prapaskah ini dengan membangun pertobatan sejati, membangun serta memperbaharui hidup kita dari waktu ke waktu sambil tetap teguh dalam iman, tegar dalam pengharapan, serta berkobar dalam kasih, bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Dan kehendak satu-satunya bagi kita adalah
agar kita bertobat, menjadi murni, dan akhirnya diselamatkan. Nah, untuk kita bisa mendalami, memahami makna pertobatan, kita akan mengikuti setiap renungan masa Prapaskah ini mulai dari Prapaskah yang pertama. Kali ini, pengajaran masa Prapaskah yang pertama akan dibawakan oleh para pembina dari lingkungan Bonaventura. Nah, anak-anak, sebelum kita mengikuti pengajaran masa Prapaskah yang pertama, yuk kita dengarkan pesan dari Romo Paroki kita. Romo Aan. Adik-adik semua, apa kabar? Semoga adik-adik bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, memakai masker, sering cuci tangan, dan menjaga jarak. Adik-adik, kita berjumpa dalam kegiatan kita Bina Iman Anak Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa, karena kita sudah memulai masa Prapaskah kita. Adik-adik tentunya tahu masa Prapaskah yang kita mulai pada hari Rabu Abu yang lalu. Kita diajak untuk menjadi anak-anak yang baru, anak-anak Tuhan, dengan bertobat, meninggalkan sikap dan perbuatan-perbuatan kita yang kurang baik. Maka mulai masa Prapaskah itu kita warna liturginya ungu seperti masker Romo ini. Dan juga kita akan selama 40 hari masa Prapaskah ini bersama keluarga kita, adik-adik akan mendalami bahan aksi puasa pembangunan 2021 atau APP 2021 dengan tema kita membangun keluarga yang semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Maka kita akan merefleksikan persaudaraan kita di tengah-tengah keluarga sebagai orang tua dan khususnya sebagai anak-anak kita di tengah-tengah keluarga kita itu. Maka Romo selalu berpesan untuk adik-adik semoga bisa menjalani masa Prapaskah ini pantang dan puasa dengan tetap bersemangat. Untuk itu adik-adik melaksanakan pantang dulu karena waktunya belum boleh untuk berpuasa. Tapi kalau mau mencoba berpuasa dengan makan kenyang 1 kali sehari juga boleh untuk latihan. Tapi yang penting adik-adik belajar untuk pantang. Misalnya yang selama ini adik-adik senangi apa? Saya harus berpantang. Selama ini sering kali banyak ngegame, lalu lupa belajar. Maka saya harus pantang ngegame dulu selama Prapaskah ini. Dan ada pantang-pantang yang lainnya. Kesukaan-kesukaan, misalnya pantang jajan. Sekarang jajan gak harus datang ke toko, gak harus datang ke warung, tapi ada GoFood. Kalau kita beli online itu juga bisa kita berpantang, mengurangi. Nah, itu sebagai wujud pertobatan kita. Dan juga mungkin kita mau menjadi anak-anak yang lebih tekun dalam belajar. Maka sebagai bentuk pertobatan aku rajin belajar, mengikuti online dari rumah, dan juga belajar melaksanakan tugas-tugas pekerjaan dari sekolah. Selain itu juga membantu orang tua yang selama ini males-malesan, mager. Nah, aku mau sebagai tanda pertobatanku, aku mau membantu orang tua. Nah, itu salah satu contoh adik-adik. Maka selamat adik-adik mengikuti retret agung bersama keluarga dalam refleksi persaudaraan kita. Membangun keluarga yang semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Halo anak-anak, ketemu lagi dalam Bina Iman Anak Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa.
Bagaimana keadaan anak-anak semuanya? Masih sehat dan tetap semangat kan? Halo Bona. Halo Bu Yustin. Bona sehat kan? Sehat. Bu Yustin juga kan? Iya. Bona masih semangat kan mengikuti Bia? Tentu saja. Bu Yustin, sekarang ini kita sudah masuk masa prapaskah kan? Betul Bona. Makanya hari ini kita akan mengikuti APP. Tema APP tahun ini adalah membangun keluarga yang semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Apa maksudnya itu Bu Yustin? Maksudnya, kita diajak untuk semakin mengasihi semua orang. Dan kasih itu kita wujudkan dengan menolong orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan mengadakan APP sebanyak 4 kali pertemuan. Dan hari ini adalah pertemuan yang pertama. Temanya adalah persaudaraan dalam keluarga. Baik Bu Yustin, aku siap mengikuti APP. Ngomong-ngomong, kemana temanmu si Vera? Oh iya Bu Yustin, aku kemarin ketemu dengan Vera di lapangan. Hai Vera. Hai Bona. Kenapa wajahmu cemberut begitu? Aku bosan di rumah. Kenapa kamu bosan? Oh, itu papaku. Sekarang kan papaku itu kerjanya dari rumah. Tapi papaku jadi suka marah-marah. Kalau papa nggak marah, gantian deh mamaku yang marah-marah. Terus satu lagi tuh kakakku, kerjaannya main HP melulu. Kalau diajak ngobrol, nggak pernah nyambung. Aku tuh pengen bisa ngobrol-ngobrol dengan papa, mama, dan kakak-kakakku. Emang di rumah nggak pernah ngobrol-ngobrol gitu? Misalnya pas makan malam bersama. Di rumahku jarang banget makan bareng. Hampir nggak pernah deh. Gimana mau ngobrol-ngobrol? Kalau di keluargaku, setiap makan malam selalu makan bersama. Saat itulah kami ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang ngobrolnya dilanjutkan sampai setelah makan. Aku bisa cerita tentang apa yang aku alami sepanjang hari. Papa atau mama juga suka bertanya tentang sekolahku, apa kesulitanku, apa keinginanku. Dan papa juga kadang cerita tentang pekerjaannya. Wah, enak banget jadi kamu, Bona. Keluargamu kompak. Berarti di keluargamu juga nggak pernah doa bersama ya? Ya iyalah. Udah jelas. Nggak usah ditanya lagi deh. Oke. Jangan marah dong. Ayo kita nonton video aja di rumahku. Biar kamu gak marah lagi. Asik tuh. Yuk. Pesta perkawinan di Kana, air menjadi anggur. Diambil dari Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 12. Hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu.
mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Bu Elis, Vera, ada apa? Bu Elis, aku mau cerita. Kemarin aku kan main ke rumah Bona. Terus si Bona ngajak aku nonton videonya tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya bisa mengubah air jadi anggur loh. Bu Elis udah tahu cerita itu? Tentu saja Vera, Bu Elis tahu cerita itu. Seru kan ceritanya? Oh seru, ajaib banget. Nah, tapi Vera, selain seru, cerita itu banyak mengajarkan hal-hal yang penting buat kita. Misalnya yang ditunjukkan oleh Bunda Maria. Bunda Maria peduli terhadap kesulitan keluarga yang sedang kekurangan anggur pada saat mengadakan pesta perkawinan. Ketika mereka kekurangan anggur, Bunda Maria langsung meminta tolong kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus membantu mereka. Jadi Bunda Maria itu baik banget ya Bu Elis. Bunda Maria peduli sama orang lain. Betul sekali Vera. Ada lagi nggak yang dapat kita pelajari dari Bunda Maria? Apa ya? Nggak tahu Bu Elis. Dari Bunda Maria, kita juga belajar untuk tidak perlu malu untuk meminta pertolongan kepada orang lain. Apalagi meminta tolong pada Tuhan Yesus. Oh iya, Tuhan Yesus kan anaknya ya, keluarganya ya. Dan Tuhan Yesus pasti mau menolong kita juga. Nah, dalam cerita tadi juga diceritakan bahwa Tuhan Yesus mau memenuhi permintaan tolong dari Bunda Maria. Tuhan Yesus langsung menyuruh para pelayan untuk mengisi tempayan dengan air sampai penuh. Nah, air itu kemudian diubah menjadi anggur oleh Tuhan Yesus. Sehingga keluarga yang mengadakan pesta perkawinan tidak kekurangan anggur. Jadi apa, Vera, yang dapat kita pelajari dari Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Yesus kan menolong. Jadi kalau ada yang minta tolong kepada kita misalnya, kita harus mau menolong seperti Tuhan Yesus. Wah, hebat sekali Vera. Nah, sekarang yang terakhir nih.
Apa yang dapat kita pelajari dari para pelayan? Para pelayan itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Berarti pelayannya taat, Bu Elis. Iya, taat kepada siapa? Tuhan Yesus dong. Nah, taat juga, kita juga harus taat kepada wakil Tuhan Yesus, yaitu orang tua dan guru-guru kita. Oh, iya Bu Elis. Vera, kamu sepertinya sangat memperhatikan film yang kamu tonton di rumah Bona. Iya Bu Elis, aku suka banget dengan cerita-cerita di dalam Alkitab. Wah, bagus sekali Vera. Nah, ada kata-kata yang sangat bagus yang diucapkan Bunda Maria dalam cerita tadi. Apa kata-katanya? Kata-katanya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Itu menunjukkan ketaatan. Para pelayan mau taat pada perintah Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus membuat mujizat dengan mengubah air menjadi anggur. Mujizat ini membuat keluarga dan tamu undangan menjadi bersukacita karena mereka dapat menikmati anggur yang sangat enak. Nah, jadi kalau kita mau taat kepada Tuhan Yesus, kita juga akan mendapatkan sukacita. Seperti cerita tadi, Vera. Vera, bagus ya, seru banget ya cerita yang kita tonton kemarin. Iya, dan selain bagus dan seru, aku juga belajar banyak hal loh. Aku belajar untuk peduli pada orang lain, tidak malu untuk minta tolong, mau menolong orang lain, dan belajar untuk taat. Wah, kamu kok pintar banget bisa ngomong gitu? Kamu belajar dari mana? Kan aku udah tanya sama Bu Elis waktu bina iman. Kamu sih nggak datang. Iya, aku sakit. Jadi yang kamu ngomongkan tadi itu harus kita praktekkan ya saat APP ini. Iya. Dan selain itu aku juga mau berdoa. Aku mau minta tolong sama Tuhan Yesus biar papa mamaku nggak marah-marah terus. Dan itu tuh kakakku biar nggak main HP mulu. Selain berdoa, kamu juga bisa berbuat sesuatu loh untuk keluargamu. Benar, Bona. Aku juga mau coba untuk taat sama papa mamaku. Bagus tuh, Vera. Bisa saja papa mamamu tuh marah-marah karena kamu gak taat loh. Kayaknya sih mungkin aja ya. Iya sih, kayaknya bener juga. Karena kalau aku ingat-ingat, aku tuh kadang suka melawan mereka. Terus aku juga coba mau membantu mamaku. Mungkin selama ini mamaku suka marah karena kelelahan, kecapean karena anak-anaknya gak ada yang mau bantuin. Terus aku juga mau peduli sama kakakku. Aku mau coba ngajak dia ngobrol. Siapa tahu dia akan berhenti sejenak main HP-nya. Wah, aku juga kayaknya mau mempraktekannya. Vera, aku kan kalau di rumah sukanya cerita mulu, gak mau dengerin orang lain. Aku mau belajar mendengarkan orang lain, peduli sama cerita mereka, gak cuma mau didengerin. Wah, bagus banget niat kamu, Bona. Wah, niatmu juga bagus loh, Vera. Semoga niat kita bisa terlaksana ya. Iya. Aku juga punya ide loh. Kamu bisa mengajak papa, mama, dan kakakmu untuk melakukan kegiatan bersama. Seperti yang kita lakukan, nonton film, atau olahraga, berkebun, masak, makan bersama, bahkan berdoa bersama. Bagus juga ide kamu, Bona. Tidak ada salahnya sih ya memulai yang baru dan baik dalam keluarga. Semoga keluargaku bisa mengalami sukacita. Itu baru persaudaraan dalam keluarga yang diinginkan Tuhan Yesus. Saling memperhatikan dan melayani.
Aku doakan agar semua harapanmu dan harapanku juga dapat terkabul. Amin. Terima kasih, Bona. Sama-sama. Yuk membuat green smoothie sukacita bersama keluarga. Bahan-bahan yang dibutuhkan: potong-potong semua bahan. Masukkan semuanya ke dalam blender. Jika blendermu besar, kamu bisa mengisinya dengan lebih banyak. Tambahkan air. Lalu mulailah memblender. Usahakan sampai halus ya. Jika kurang halus, kamu bisa mengulanginya lagi. Setelah halus, kita pindahkan ke dalam gelas. Siap deh untuk diminum. Selain sehat, rasanya juga enak loh. Dan dijamin seluruh anggota keluargamu akan bersukacita. Adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan kita, memakai masker setiap kali kita berjumpa dengan orang, ketemu atau keluar dari rumah, lalu sering cuci tangan dan menjaga jarak, serta menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat dan bergizi. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga adik-adik sekalian bersama keluarga, orang-orang yang kita cintai, yang kita doakan, dan seluruh tugas, belajar, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.